Selanjutnya saya serahkan mungkin untuk Bung Hafiz menanggapi bagaimana persoalan ini. Untuk Bung Hafiz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak oleh kawan-kawan panitia maupun juga penyelenggara dari kegiatan ini, bahwa suatu kehormatan bagi kami Walhi Kepulauan Bangka Belitung dapat bergabung dengan kawan-kawan semua untuk tentunya memperkuat hak dan bagaimana kita menagih negara untuk menjalankan mandat dari konstitusi, yaitu menjamin setiap warga negara mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkenalkan para tokoh adat, senior-senior, juga para pejuang lingkungan, pejuang rakyat. Kami atas nama Walhi Kepulauan Bangka Belitung, saya pribadi Ahmad Subanafis dari Bangka, dan hari ini alhamdulillah kami bisa bergabung dengan kawan-kawan semua untuk menambah kekuatan kita untuk tetap berjuang di jalan kebenaran. Baik, sebelum itu saya mengucapkan selamat Hari Tani. Tanggal 24 September kemarin adalah momentum Hari Tani Nasional yang bertepatan dengan sejarahnya, yaitu disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang kemudian menjadi cantolan kita semua. Bagaimana semangat UUPA saat itu adalah bagaimana mereformasi hak atas penguasaan tanah yang kemudian praktik pada kolonialisme itu lebih timpang kepada korporasi dan kemudian elit-elit politik saja. Baik, menanggapi karena diundang untuk menanggap, saya juga memohon izin kepada teman-teman semua memberi sumbangsih pemikiran kami, bahwa memang Walhi juga sebelum meletusnya konflik agraria di Belitung, Walhi juga dari 2018 mencatat ada sekitar 11 konflik agraria yang kemudian terjadi dan akhirnya meletus juga di Belitung, yaitu di PT Foresta, tepatnya di Kecamatan Membalong. Ada ketimpangan yang kemudian terjadi di dalam penguasaan sumber daya alam di Bangka Belitung. Tercatat lebih dari 70% luas wilayah Bangka Belitung itu dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, baik itu perusahaan perkebunan, HTI maupun juga perkebunan besar, juga perusahaan pertambangan dan juga infrastruktur yang justru mengabaikan hak-hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Catatan Walhi, kemudian kami dalam beberapa waktu juga mengumpulkan data sekitar 1,2 juta oleh industri ekstraktif monokultur skala besar. Perkebunan sawit di Bangka Belitung menguasai 170.000 hektar. Pertambangan 1.007.372,66 hektar. Hutan tanaman industri 204.000 hektar dan tambak udang itu 1.430 hektar. Ini dapat bisa kita lihat bahwa ada ketimpangan bagaimana rakyat itu malah tidak menguasai apapun di bumi Bangka Belitung. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan letusan-letusan konflik, bahwa adanya penyempitan ruang hidup yang seharusnya itu diberikan negara, hak kelola rakyatnya maupun juga hak atas lingkungan hidup yang baik. Kami juga menyayangkan dengan pendekatan yang cenderung militeristik oleh perusahaan yang kemudian mengabaikan apa ya namanya, biasanya kalau misalkan di kampung-kampung itu adalah metodenya adalah rembuk, musyawarah, itu yang tidak dijalankan sama sekali oleh perusahaan. Nah, bertahun-tahun ketika kita melihat video ini, rupanya dalam memulai
penanaman perkebunan sawit itu perusahaan juga sudah memulai dengan hal-hal yang kita duga itu curang. Nah, mulai dari tidak adanya partisipasi rakyat di dalamnya, kemudian juga ganti rugi yang kecil, bahkan tidak sama sekali. Bahkan juga kami melihat di Membalong dan umumnya HGU milik PT Foresta itu ada beberapa ritus adat dan juga hutan adat maupun hutan larangan yang kemudian selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Belitung. Wilayah kelola rakyat seperti di dalam undangan ke kami ada satu terminologi baru yang kemudian dimunculkan oleh Walhi secara nasional, bahwa bagaimana sistem pengelolaan oleh rakyat untuk rakyat dan itu terintegrasi mulai dari tata kuasa, kemudian tata produksi hingga tata konsumsinya. Ini yang kemudian harus diatur ulang metodologinya. Nah, selama ini bahwa kami menganggap bahwa pemerintah ataupun negara sebagai penyelenggara mandat dari konstitusi itu sangat abai terhadap hal-hal tersebut, gitu. Nah, ini yang kemudian harus mesti kita tuntut terhadap pemerintah sebagai pemegang mandat. Nah, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dengan pengabaian terhadap Undang-Undang Pokok Agraria sebagai penerus mandat konstitusi itu yang kemudian harus dijalankan sebenarnya, Bapak-bapak. Melalui skema yang kemudian sudah ada seperti TORA maupun juga perhutanan sosial, yang kemudian Walhi mengharapkan adanya pemetaan partisipatif yang kemudian dilakukan oleh rakyat dan juga bersama organisasi rakyat maupun lembaga adat. Itu kita memetakan ulang bagaimana wilayah-wilayah yang hari ini diakuisisi dan diokupasi oleh perusahaan itu dikembalikan kepada pemegang mandat sejatinya, yaitu rakyat dan juga beserta lingkungan hidupnya. Nah, kenapa kita selalu tidak bisa memisahkan antara rakyat dan lingkungan hidup? Karena ini memang satu kesatuan yang tidak bisa terpisah-pisahkan. Ketika hari ini lingkungan hidup kita rusak atau hanya ada satu entitas pohon yaitu sawit, kita akan kehilangan banyak entitas-entitas lain. Kita sudah kehilangan banyak hal seperti kearifan lokal, kemudian juga keberagaman hayati baik itu flora dan fauna. Selama ini kita hidup atas itu. Hutan-hutan madu kita hilang. Kemudian juga rotan, kemudian resam, entitas-entitas yang lain. Nah, kehilangan-kehilangan ini juga membuat kearifan lokal kita ataupun adat kita semakin terdesak. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Memori kolektif ini yang harus kita kembalikan. Saya setuju dengan video-video yang di awal. Kami ini orang-orang muda yang kemudian lahir tiba-tiba hutannya sudah berubah menjadi perkebunan monokultur. Itu sawit, tanaman. Butuh transformasi kembali bahwa pengetahuan itu dikembalikan. Kenapa konsep wilayah kelola rakyat itu titik tekannya adalah masyarakat adat dan komunitas lokal? Bahwa transformasi itu, bahwa kami yakini dari Walhi, masyarakat itu punya hak dan mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi terhadap kearifan lingkungan. Kasih contoh, misalkan kita contohkan di Palu 2018 kemarin mengalami gempa. Nah, masyarakat di punya pemahaman tidak boleh ibaratnya bermukim di wilayah yang rentan terjadi gempa. Ini pengetahuan yang turun-temurun. Oleh pemerintah dibuatlah rumah susun di wilayah-wilayah yang kemudian rentan terhadap gempa, gitu. Nah, artinya kembali bahwa ada antara dengan geologi yang kemudian ada di tempat itu, ini yang kemudian harus transformasikan. Nah, masyarakat Membalong misalkan ataupun Belitung secara umumnya, ialah yang pemilik mandat serta yang paling mengetahui apa yang kemudian bakal terjadi ketika memang kita kehilangan hak dan kehilangan lingkungan hidup itu.
Itu yang kemudian menjadi catatan kita pada hari ini. Nah, kemudian meletusnya konflik ini adalah muara kemudian bahwa negara itu sangat abai, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemudian menghadiri kegiatan hari ini, diskusi hari ini. Nah, walaupun memang hari ini kami sedang melakukan transisi di Walhi Kepulauan Belitung, baru saja PDLH, yaitu Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup yang bertepatan di Belitung. Kami juga memiliki yang namanya anggota lembaga, anggota forum. Walhi itu adalah forum. Jadi hari kemarin juga disahkannya salah satu anggota forum di Belitung, yaitu Forum Masyarakat Belitung Bersatu, yang ketuanya adalah Pak Hermawan dari Badau. Nah, ini yang kemudian punya kesempatan bagi bapak-bapak semua dan juga ibu-ibu yang hari ini juga kita punya niat baik di sini untuk mengembalikan hak kita atas lingkungan hidup dan atas tanah yang kemudian menjadi bagian dari hak asasi manusia. Karena kehilangan hak atas tanah artinya kita kehilangan pangan, kehilangan masa depan dan kehilangan hak untuk mengelola dan mendapatkan kedaulatan. Nah, kesempatan-kesempatan ini kemudian harus kita kembalikan. Seperti sukses story yang kemudian sudah sering terjadi di Belitung. Walhi sangat banyak belajar terhadap masyarakat Belitung, mulai dari penolakan terhadap sawit di 1990-an, yang kemudian tokoh-tokohnya juga pastinya ada di sini. Yang kedua ada penolakan terhadap tambang laut, yang hari ini Belitung sampai pada titik zero tambang. Ini sangat meyakinkan Walhi bahwa ada potensi masyarakat bersatu di sana. Dan yang juga yang 2013 ya Pak Sahnan ya, itu ada penolakan juga terhadap hutan tanaman industri, yang kita tahu bahwa selalu di dalam izin konsesi maupun HGU perusahaan besar itu terdapat konflik dan kemiskinan struktural. Nah, ini yang kemudian harus kita periksa sama-sama, dan Walhi juga ke depan siap untuk membersamai dan menjamin kehadirannya bersama masyarakat untuk kita memetakan ulang bagaimana potensi dan wilayah rakyat maupun juga hak masyarakat adat, dan bagaimana kita punya cantolan hukum yang kemudian memastikan hak rakyat ini tidak lagi dizolimi oleh perusahaan maupun negara. Karena 70% di atas konsesi perusahaan-perusahaan besar yang sudah saya sebutkan tadi selalu ada konflik, dan itu tidak hanya antara masyarakat dengan negara ataupun masyarakat dengan perusahaan, tapi juga dengan keduanya. Ini yang kemudian menjadi problem kita. Negara tidak hadir sebagai penengah, tapi menjadi bagian dari perusahaan itu sendiri. Ini yang kemudian menyebabkan kita kehilangan peran-peran dari negara. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi catatan bagi Walhi dan juga bagi kita semua, bagaimana menuntut, menagih hak atas lingkungan hidup adalah menagih hak asasi manusia dan masa depan kita semua. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.